Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, Pak. Masih di topik arus listrik searah atau direct current ya. Subtopiknya hukum Ohm dan rangkaian hambatan. Oke, kita mulai dari hukum Ohm dulu. Ini sudah kita pelajari ya di SMP bahwasanya hukum Ohm itu dituliskan dengan persamaan V sama dengan I dikali dengan R ya. Kalau disuruh nyari I-nya berarti V dibagi dengan R. Kalau disuruh nyari hambatannya berarti V dibagi dengan I. Oke, V-nya itu adalah tegangan listrik, satuannya volt. Kemudian R-nya itu resistor, satuannya ohm. I-nya kuat arus listrik dalam satuan ampere. Berikutnya rangkaian hambatan. Ada 4 rangkaian yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama rangkaian seri. Jadi ciri dari rangkaian seri, resistornya di situ sejajar ya. Oke, di sini saya gambar 2 buah resistor R1 dan R2, kemudian saya hubungkan dengan sumber tegangan DC di sini baterai ya, plus yang tandanya lebih panjang di sini, min kutub negatif di sini tandanya lebih pendek. Kemudian di sini ada anak panah menunjukkan arah arus listrik ya. Arah arus listrik itu selalu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Oke, konsep pada rangkaian seri di sini adalah arus listriknya selalu sama. Jadi arus listrik total yang baru pertama kali keluar dari baterai pasti sama nilainya dengan arus listrik pada hambatan 1 dan sama dengan arus listrik pada hambatan 2. Kemudian kalau misalkan kita ukur tegangan di ujung-ujung resistor sini ya dengan voltmeter tentunya. Nah, di sini saya kasih voltmeter V1 itu nilainya tidak akan sama dengan V2. Kalau resistornya berbeda loh ya, R1 tidak sama dengan R2. Nah, konsepnya untuk tegangan listrik pada rangkaian seri, tegangan total baterai di sini sama dengan V1 ditambah dengan V2. Kemudian mencari hambatan total dalam rangkaian seri itu langsung dijumlahkan R1 ditambah R2. Kalau ada 3 ya berarti tambahkan lagi dan seterusnya ya. Oke, yang kedua, kalau rangkaiannya paralel. Ciri rangkaian paralel di sini bercabang ya, ada cabang. Ini saya gambarkan 2 buah resistor saja. Konsep pada rangkaian paralel, arus yang pertama kali keluar dari baterai atau arus total nanti pecah dia menjadi I1 dan I2. Makanya dituliskan persamaannya I total sama dengan I1 ditambah I2. Pecahannya di sini tidak langsung terbagi 2 sama besar jika resistornya berbeda. Kalau resistornya sama, misalnya 2 ohm, 2 ohm, maka I1 dan I2 di sini pecahannya sama ya. Misalkan arus totalnya 2 ampere, ini pecah menjadi 1 ampere, 1 ampere kalau resistornya sama. Kalau tidak sama, berarti I1 dan I2 nilainya juga berbeda ya. Kemudian dalam rangkaian paralel konsepnya tegangan listrik di ujung-ujung resistor 1 di sini sama dengan tegangan di ujung-ujung resistor 2. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan V-nya baterai. Tegangan baterai ya. Asalkan tidak ada lagi resistor yang ada di luar, misalkan di sebelah sini atau di sebelah sini. Kalau ada maka tidak berlaku. Hanya V1 sama dengan V2 tapi tidak sama dengan V-nya baterai. Paham ya? Oke, mencari R total caranya adalah pakai konsep seper. Berarti seper R paralel sama dengan seper R1 ditambah seper R2 ditambah seper R3 dan seterusnya. Tergantung banyaknya rangkaian paralelnya ya. Oke, terus yang ketiga rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, model rangkaiannya seperti ini nih. R1, R2, R3, R4, R5. Kapan kita pakai rangkaian jembatan Wheatstone? Syaratnya jika R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4 ya. Baru kita pakai
rangkaian jembatan Wheatstone dengan cara mengabaikan R5. Kenapa kok diabaikan? Karena pada saat hasil dari R1 dikali R3 sama dengan R2 dikali R4, itu tidak ada arus yang mengalir ke sini. Sehingga R5 di sini bisa diabaikan. Saat R5 diabaikan, mencari R totalnya mudah kan? Berarti R1 diseri dengan R4, kemudian R2 diseri dengan R3, baru hasil akhirnya di paralel, ya. Pak, bagaimana kalau misalnya R1 kali R3 tidak sama dengan R2 dikali R4? Nah, maka berlaku yang namanya rangkaian delta star. Oke, solusinya kita harus membuat rangkaian baru di sini, RA, RB, RC, ya. Nah, berapa nilai RA? RA di sini nilainya adalah hasil perkalian dari R1 dikali R2 dibagi dengan R1 tambah R2 tambah R5. RB begitu juga, hasil perkalian resistor yang mengapit berarti R2 dikali R5 dibagi dengan R1, R2, R5. Begitu juga RC ya, R1 dikali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Nah, kalau sudah dapat nilainya, maka ini boleh diabaikan, R1-nya kita abaikan. Kita coret. Nah, sehingga solusinya kan sekarang mudah. RC diseri dengan R4. Ya kan, karena ini sudah diabaikan. RC diseri dengan R4, RB diseri dengan R3. Setelah diseri baru di paralel, karena di sini ada cabang ya. Di paralel baru diseri lagi dengan RA. Oke. Ingat, syarat menggunakan rangkaian delta star itu R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 dikali R4, ya. Biar lebih mudah, kita coba contoh soal di sini. Lihat rangkaiannya. R1-nya 2 ohm, R2-nya 3 ohm, R3-nya 6 ohm. Tegangan listriknya 12 volt. Tentukanlah R total, kemudian I1, V1, I2, V2, I3, dan V3-nya. Oke, berarti kalian harus paham dulu ini rangkaian apa. Seri paralel kah, atau campuran, atau jembatan Wheatstone, atau delta star. Ya, kalau dilihat dari rangkaiannya ini rangkaian campuran ya. Karena ada paralel dan seri nanti ya. Maka mencari R totalnya kita paralelkan dulu R2 dengan R3 menggunakan konsep sepertiga tambah seperenam, samakan penyebut ya. Oke, 2 tambah 1, 3/6, berarti R paralelnya 6 bagi 3, 2 ohm. Ya, setelah diparalel, baru diseri kan dengan R1. Berarti R1 ditambah R paralel, 2 ditambah 2, berapa? 4 ohm. Oke, berarti R totalnya adalah 4 ohm. Lalu kita disuruh nyari I1. Nah, untuk mencari arus yang memasuki hambatan R1, kita harus tahu dulu arus totalnya dengan menggunakan hukum ohm. Ingat, mau nyari I persamaannya V per R. V totalnya 12 volt dibagi R totalnya adalah 4, berarti 3 ampere, ya kan? Nah, rangkaian R1 ini dia seri kan? Berarti arus di sini, arus total yang masuk ke hambatan R1 ya sama saja dengan I1. I1 sama dengan arus total, yaitu sebesar 3 ampere. Terus mencari V1, berarti I1 kali R1. I1-nya 3, R1-nya 2, berarti dapat 6 volt. Paham ya? Nah, sekarang kita mau mencari berapa nilai I2 dan I3. Nah, ini mau mencari I2 dan I3. Berarti harus tahu tegangan di ujung-ujung resistor 2 kan? Atau tegangan di ujung-ujung resistor 3. Ingat, karena ini rangkaian paralel, berarti tegangannya pasti sama, yaitu tegangan paralel. Nah, tegangan paralel ini dengan tegangan V1 itu rangkaiannya adalah seri. Berarti konsepnya adalah V total sama dengan V1 ditambah dengan tegangan paralel. Berarti tegangan paralel bisa kita cari V dikurang V1. Pindah ruas ya.
Tegangan totalnya 12 dikurang 6 dapat 6 volt. Oke, otomatis V2 di sini 6 volt, V3 juga 6 volt karena paralel tegangannya sama. Konsepnya diingat-ingat ya. Oke, karena tegangan sudah diketahui, kalian bisa mencari I2 dengan cara V2 per R2. Berarti 6 dibagi 3 dapat 2 ampere. Kemudian mencari I3 berarti V3 per R3. 6 dibagi 6 dapat 1 ampere. Lalu kita cek apakah benar I total di sini atau I1 ya sama dengan I2 ditambah I3. Oke, I2 ditambah I3 2 tambah 1 itu 3. Sementara I1-nya juga 3 ampere. Cocok ya. Sesuai dengan konsep ya. Oke. Lalu soal nomor 2. Nah, perhatikan gambarnya di sini. Ini kira-kira mau gunakan apa? Seri paralel, campuran, jembatan Wheatstone, atau delta star? Oke, ini kalau seri paralel, nggak bisa ya. Memparalelkan 2 dengan 3. Di sini 10-nya diabaikan. Nah, ini nggak boleh ya. Kecuali kabel sebelah sini di C, ada di B. Ini boleh paralel ya. Nah, ini rangkaiannya sebenarnya jembatan Wheatstone ya. Coba lihat. Kalau kita ubah rangkaiannya. Ini saya kasih nama titik A, B, C, D. Lihat A ke C. Saya ubah rangkaiannya ke arah sana. A ke C 2 ohm. A ke B 3 ohm. B ke C 10 ohm. C ke D 4 ohm. B ke D 6 ohm. Lalu coba kalikan silang. Apakah 6 kali 2 sama dengan 3 dikali dengan 4? Sama kan? Nah, karena sama berlaku jembatan Wheatstone. Jadi 10 ohmnya diabaikan. Sehingga solusinya cukup menseri 2 dengan 4 dapat 6 ohm. Kemudian menseri 3 dengan 6 dapat 9 ohm. Baru hasilnya diparalel ya. Jadi 1/R paralel sama dengan 1/6 tambah 1/9. Samakan penyebut jadi 36 ya. Berarti 6 tambah 4 10/36. Dibalik 36/10 berarti 3,6 ohm. Ya. Itu ya.